Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, apa hukum sabung ayam? Ya, naudzubillah. Barakallahu fikum, ikhwani fillah, hafizakumullah. Kalau perbuatan ini disertai dengan judi, dan biasanya kebanyakannya orang yang melakukan perbuatan ini itu disertai dengan judi, ya, maka di sini dua bala yang telah dia lakukan. Bala yang pertama, judi itu sendiri, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan disebutkan bahwa itu adalah perbuatan syaitan, dan dia merupakan sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan anak panah, semuanya itu adalah rijsun, semuanya itu adalah kotor, ya, min amali syaitan, dan itu termasuk perbuatan syaitan, kata Allah. Fajtanibu, maka jauhilah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, dia telah mendolimi makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dilarang mendolimi, ya, siapapun dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk binatang, termasuk hewan. Dilarang kita untuk berbuat dolim kepada, ya, kepada mereka. Barakallahu fikum. Bahkan dalam agama kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada mereka, walaupun hewan, walaupun binatang, jamaah sekalian. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk binatang. Wajib bagi kita berbuat baik. Iya, bahkan perbuatan baik kepada mereka ini salah satu jalan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu jalan agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kisah yang masyhur, orang yang memberikan minum pada seekor anjing. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang tersebut memberikan minum kepada seekor anjing yang sedang haus? Kata Rasulullah, syakarallahu lahu, Allah berterima kasih kepadanya, wa ghafara lahu, Allah mengampuni dosanya, wa adkhalahu Allahul jannah, dan Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan dia ke dalam surga. Sebaliknya, ketika kita berbuat kezaliman kepada makhluk ciptaan Allah, termasuk hewan, maka sungguh itu merupakan sebab kita dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, iyadzan billah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dakhalatil mar'atun nara fi hirrah. Ada seorang wanita yang masuk ke dalam neraka gara-gara seekor kucing. Dia telah mendolimi kucing tersebut, dia mengikatnya dan dia tidak memberikan makan kepadanya. Ini bentuk kezaliman kepada seekor kucing. Dengan sebab itu, apa kata Rasulullah? Dia masuk ke dalam neraka, padahal hanya seekor kucing yang dia zalimi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seekor onta yang ada seekor onta yang menangis. Onta tersebut menangis, Masya Allah, seekor onta menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri seekor onta itu dan mengelus-elusnya. Kemudian Nabi berkata, man sahibu hadhihi naqah, siapa pemilik onta ini? Maka ada seorang pemuda Ansar berkata, saya Rasulullah. Maka Nabi berkata, afala tattaqullaha fi hadhil bahimah, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan seekor onta ini? Tidakkah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan seekor onta ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu syaka ilayya, sesungguhnya seekor onta ini telah mengadu kepada saya, dia telah melapor kepada saya. Fa innaka tuji'uhu wa tud'ibuhu,
sesungguhnya engkau telah membuatnya kelaparan, kamu tidak memperhatikan makanannya, dan engkau mempekerjakan dia di luar dari melebihi dari kekuatannya, melebihi dari kesanggupannya. Engkau telah mempekerjakan dia melebihi kapasitasnya. Ya, dan ini bentuk kezaliman kepada seekor onta tersebut. Ya, dibiarkan dia bekerja dengan luar biasa sementara tidak dicukupi makanannya. Subhanallah. Padahal tidak dilukai ya, tidak dilukai. Barakallah, diperas tenaganya, kemudian tidak diberikan makanan, tidak dilukai, tidak dipukul, tidak dicambuk, dan seterusnya. Tapi apa kata Rasulullah? Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Tidakkah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap urusan seekor onta ini? Barakallahu fikum. Dan ingat jamaah sekalian, barakallahu fikum, di hari kiamat itu nanti ada qisas. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai nanti seekor kambing yang dipatahkan tanduknya oleh kambing yang lain itu nanti akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dituntut? Kambing yang telah mematahkan tanduknya. Coba bayangkan. Barakallahu fikum. Iya. Dan orang yang menjadi sebab patahnya tanduk kambing, atau terbunuhnya seekor kambing, atau terlukainya seekor kambing, maka sama hukumnya kalau dia yang melukainya. Walaupun bukan dia yang mencambuknya, walaupun bukan dia yang membunuhnya, walaupun dia yang melukainya, tetapi dia yang menjadi sebab kambing itu terluka, kambing itu mati, kambing itu patah tanduknya, dia merupakan penyebabnya, maka sama hukumnya kalau dia pelakunya. Barakallahu fikum. Dalam sebuah kaidah yang disebutkan oleh ulama, al-mutasabbib lahu hukmul mubashir. Orang yang menjadi penyebab sama hukumnya dengan pelakunya langsung. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ikhwani fillah hafizakumullah, seorang muslim dan muslimah ya wajib bagi mereka untuk menjauhi perbuatan ini. Dan memang perbuatan ini ya perbuatan yang menunjukkan kurangnya akhlak seorang muslim. Ya, sekalipun misalnya tidak ada judinya ya, tapi ini merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan akhlak yang baik, ya, menghilangkan dan menjatuhkan muru'ah seseorang. Barakallahu fikum. Barakallahu